tentang apa namanya, tentang organisasi ya, jadi tanyakan siapa sih itu perempuan Mahadika. Saya pikir ini hal yang menarik, untuk menyampaikan begitu. Jadi, Perempuan Mahadika teman-teman adalah sebuah organisasi perempuan yang berdiri pada tahun 2003, jadi sekarang usianya mungkin 18, ya 18 tahun ya. Diprakarsai dan waktu itu didirikan memang oleh, aktivis-aktivis hak perempuan dari berbagai latar belakang. Jadi ada yang berlatar belakang di organisasi buruh, di organisasi mahasiswa, di organisasi petani, begitu. Kemudian, apa namanya, melihat kepentingan untuk membicarakan secara khusus tentang situasi perempuan. Eee, dari awal berdiri memang kami, apa namanya, mengakar di komunitas lokal dan juga gerakan feminis. Mahadika juga menggunakan lensa feminis untuk menganalisa dan menyusun strategi gerakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, setara, ekologis, bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Jadi, begitulah kami menerjemahkan, feminisme sebagai gerakan untuk pembebasan masyarakat. Sebagai gerakan untuk pembebasan perempuan dan untuk merubah masyarakat, maksud saya. Kemudian visinya itu adalah memang, melihat dunia ya, di mana setiap orang itu bisa sejahtera secara ekonomi dan mampu mewujudkan hak dan kesempatannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi tidak ada hambatan, karena jenis kelamin, karena, latar belakang ras, karena pekerjaan, usia, status perkawinan, maupun, identitas-identitas lain seperti misalnya identitas, gender, orientasi seksual, begitu. Jadi, eee, visi kami adalah untuk mewujudkan dunia yang setara tersebut. Kemudian bagaimana kami mencapainya, strategi utama adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dan membangun gerakan feminis. Kemudian juga terlibat serta mendukung organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia. Jadi kami punya 4 pilar di dalam mencapai tujuan dan program, di dalam mencapai visi misi di atas. Yang pertama adalah, mengorganisir komunitas lokal tingkat akar rumput untuk memperkuat kolektif perempuan. Jadi, ini merupakan, jadi Mahadika percaya gitu ya bahwa politik perempuan itu digerakkan utamanya oleh, kekuatan akar rumput begitu, bukan elit, sehingga memang ini menjadi program utama, di Perempuan Mahadika. Kemudian mengembangkan pendidikan dan pengetahuan feminis, salah satunya adalah sekolah feminis, yang tadi disebutkan, Desmond dalam profil saya, dan kebetulan sekarang juga lagi ada di Samarinda untuk, apa namanya, bersama dengan teman-teman perempuan muda kampus, sedang menyelenggarakan sekolah feminis ini. Jadi kebetulan tadi baru selesai dan, apa namanya, sekarang lagi sesi bebas gitu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian feminis, dan yang keempat adalah, advokasi. Seperti itu, Perempuan Mahadika, semoga, semakin kenal maka teman-teman semakin, apa, mengetahui gitu ya, bagaimana, kepentingan dan perspektifnya. Hal kedua adalah tentang konsep dasar mengenai kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Nah, ini adalah tema yang, dirancang oleh teman-teman XR, salah satunya. Jadi, saya pikir, di sini hanya maksudnya mungkin me-refresh aja ya, karena ini adalah hal yang menurut saya sudah banyak sekali dibicarakan. Ketika kita bilang gender, itu adalah sebuah nilai, ketentuan yang ini melekat sebagai sebuah identitas sosial yang, kemudian melabeli gitu ya, laki-laki dan perempuan. Dan ketika kita bicara soal gender ini, dia tidak hanya budaya, dia adalah seperangkat aturan atau norma tentang apa yang harus dilakukan kemudian oleh laki-laki atau perempuan di dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi gender ini dia tidak hanya ada dalam ranah personal, tapi juga ada dalam ranah, politik, dan berbagai level, baik itu keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai dan ketentuan tersebut itu tentu saja bisa, berbeda begitu ya,
menurut kelas sosial dan ras, kemudian juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian pengertian tentang gender inilah yang kemudian melandasi adanya definisi tentang kekerasan berbasis gender. Apa itu? Kekerasan berbasis gender adalah bentuk-bentuk kekerasan ataupun pelecehan yang memang tertuju pada seseorang karena gendernya atau karena jenis kelamin mereka. Atau dapat dikatakan suatu tindak kekerasan dan pelecehan yang terjadi karena karena ada peran-peran gender yang timpang yang melekat pada orang tersebut, begitu. Sehingga kemudian ketika kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan, dia sering diasosiasikan sebagai sebuah bentuk kekerasan berbasis gender. Karena kenapa? Karena kekerasan terhadap perempuan ini bukanlah sesuatu yang acak, bukan sesuatu yang karena lagi sial nasibnya gitu ya, tapi merupakan sesuatu yang memang mentarget secara khusus perempuan begitu, karena dilatar belakangi oleh peran gender mereka sebagai perempuan. Nah, sedikit tentang latar belakang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang menjadi momen saat ini yang mempertemukan kita, itu juga ini sangat kental gitu ya, kenapa ada hari anti kekerasan. Awalnya adalah hari anti penyiksaan terhadap perempuan. Ini dilatar belakangi oleh kematian 3 aktivis politik perempuan begitu, yang eee, yang apa namanya, dalam jejak langkah mereka, punya peran yang sangat besar dalam pembebasan Republik Dominika tahun 1960 gitu. Jadi tanggal 25 November yang kita peringati sebagai pembukaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebenarnya adalah tanggal kematian 3 aktivis politik perempuan ini yang kita kenal sebagai aktivis 3 orang saudara. Jadi mereka bersaudara antar perempuan ini yang kemudian dikenal sebagai Mirabal bersaudara. Mereka punya nama politik gitu ya, The Butterflies gitu. Dan sedikit saja tentang ini bahwa kenapa kemudian mereka menjadi target dari dari rezim otoritarian Trujillo yang masa kekuasaannya sebenarnya juga hampir sama dengan masa kediktatoran Soeharto pada masa Orba dulu. Itu dikarenakan karena peran gender, karena yang mereka lakukan aktivitas politik, kemudian juga ambisi untuk masuk ke dalam jurusan hukum yang mana saat itu segregasi antara jurusan ini juga masih sangat seksis gitu ya. Jadi jurusan hukum isinya laki-laki semua pada tahun tersebut. Kemudian sebagai perempuan kamu tidak berhak untuk menentukan apa yang kamu mau. Kamu mau jadi apa nanti, atau kamu mau memilih, kamu mau merdeka dan kamu bisa merdeka dan memilih, eee tidak bisa dilakukan pada saat itu. Jadi itulah yang kemudian menjadikan ya 3 bersaudara ini menjadi apa namanya, peran mereka itu mengganggu kelanggengan sistem kediktatoran. Karena sistem kediktatoran Trujillo di Republik Dominika pada saat itu sangat mengukuhkan anti demokrasi dan juga anti pembebasan perempuan begitu. Sehingga istilahnya kemudian kita kenal kematian 3 bersaudara ini adalah sebuah pembunuhan karena dia perempuan atau ada istilahnya namanya femisida gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi ya. Jadi kenapa kemudian ada seruan bersama di kalangan pergerakan feminis internasional di Amerika Latin pada awalnya untuk memulai kampanye Hari Internasional Anti Penyiksaan Terhadap Perempuan yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan dirancang selama 16 hari. Jadi itu kira-kira sedikit terkait dengan sedikit penjelasan gitu ya untuk
memperlihatkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan ini adalah sebuah bentuk kekerasan berbasis gender. Kemudian, eee, kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidaksetaraan peran dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Jadi, eee eee kenapa dia menjadi sangat kaku begitu ya, dan menjadi sangat peran-peran gender ini menjadi sangat kaku, kalau misalnya kita crossing the line gitu, ada perempuan misalnya, tapi kemudian pembawaannya seperti laki-laki misalnya kayak gitu, itu menjadi punya dampak gitu, dia akan lebih rentan mendapatkan stigma, label negatif gitu. Nah, ketidaksetaraan tersebut itu disebabkan oleh, patriarki, sebuah sistem atau tatanan yang memang terbentuk secara sosial dan bersifat menindas. Di mana sistem ini, dari namanya gitu ya, jadi dia adalah aturan ayah, gitu ya, aturan laki-laki yang yang kemudian menempatkan laki-laki lebih mungkin untuk memegang posisi kekuasaan, kepemimpinan, otoritas, dan hak istimewa. Tapi di sini kita tidak berbicara tentang, personal ya, misalnya apakah semua laki-laki kemudian, eee eee, apa namanya, patriarki atau sebagainya gitu. Saya pikir, penekanannya di sini adalah bagaimana dia menjadi sebuah sistem. Jadi bukan menjadi preferensi personal, begitu. Tentang, bagaimana, tatanan ini, bisa terjadi, begitu. Kemudian, ketidaksetaraan peran tersebut diperkuat dengan norma-norma sosial yang melanggengkan tindakan kekerasan, stereotip, perilaku, dan juga bentuk-bentuk diskriminasi yang, saling bersilangan. Jadi itulah, konsep dasar mengenai kekerasan berbasis gender dan juga, kekerasan seksual. Nah, yang terakhir, karena waktunya nggak banyak, cuma 15 menit ya, dan semoga nanti bisa lebih kaya dalam diskusi. Poin yang ketiga adalah dampak krisis iklim terhadap ekskalasi kekerasan terhadap perempuan atau biasa disingkat dengan KTP dan minoritas seksual di Indonesia. Nah, ini, mmm, apa namanya, sebenarnya juga sesuatu yang, terus kami pelajari ya di Perempuan Mahadika untuk mencari kaitan-kaitan. Karena ketika kita bicara soal situasi karena ketika misinya adalah merubah masyarakat, maka kita tidak bisa juga menutup mata, bagaimana situasi kerusakan iklim, kemudian situasi perubahan iklim dan situasi kerusakan lingkungan ini terus masif terjadi. Dan ini mendorong gitu untuk lebih, sebenarnya bukan hal yang baru bagi feminisme, tapi mendorong, untuk lebih tajam gitu ya, melihat apa sih keterkaitannya. Nah, perubahan iklim itu membuat pola bertahan hidup menjadi lebih kompleks tentu saja. Dan, saya coba berangkat dari kacamata perempuan pekerja, karena Mahadika juga memang banyak, berjuang bersama atau bekerja bersama dengan teman-teman buruh perempuan, sehingga, sebagai contoh begini, migrasi dari desa ke kota atau bahkan juga ke luar negeri itu seringkali dilatar belakangi oleh kondisi menyusutnya atau alih fungsi lahan pertanian. Dan hal ini mendesak perempuan mencari pekerjaan lain. Dan menjadi pilihan yang tidak mudah bagi perempuan, menghadapi banyak karena harus menghadapi banyak hambatan hukum untuk mengakses pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau teman-teman jadi peran-peran gender yang tadi menyebabkan adanya kekerasan itu salah satunya kan dipengaruhi bagaimana perempuan selalu diidentikan dengan peran-peran domestik, gitu, dengan peran-peran, pekerjaan rumah tangga, begitu. Yang ini kemudian terus melekat pada dirinya, walaupun dia memasuki ranah dunia kerja. Dan ada banyak sekali hambatan hukum, legal formal gitu ya, yang, mengukuhkan peran gender tersebut, begitu. Nah, sehingga ini menjadi pilihan yang seringkali tidak mudah bagi perempuan untuk bisa, eee, secara independen dilihat sebagai seorang pekerja. Kemudian, contoh lain ini juga yang saya temukan ya dari beberapa artikel dan, menarik menurut saya, setelah tsunami tahun 2004 di Samudra Hindia, banyak perempuan dan anak perempuan,
di wilayah-wilayah Asia dan juga Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Aceh, dan India dipaksa menikah dengan laki-laki yang menduda akibat tsunami. Dan pernikahan ini terpaksa dilakukan karena keluarga perempuan tidak mampu untuk menafkahi mereka. Nah, jadi memang kalau melihat, akar dari kekerasan berbasis gender seperti perkawinan paksa ini, itu dia memang memiliki akar yang khusus gitu ya. Namun dalam prakteknya, dia tidak berdiri sendiri begitu. Jadi kalau dilihat itu ada ada ketersaling hubungan gitu atau keterkaitan bagaimana kekerasan berbasis gender ini dihadapkan dengan situasi bumi yang rusak gitu ya, dan perubahan iklim yang ekstrim, ini juga berpengaruh. Jadi memang betul, ketika dikatakan, bagaimana dampak krisis iklim ini bagaimana krisis iklim ini punya dampak terhadap meningkatnya, kerentanan perempuan gitu dalam, situasi kekerasan berbasis gender. Nah, jadi lebih rentan terpapar seperti bentuk-bentuk eksploitasi seksual, perdagangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena di dalam proses perkawinan paksa itu menjadi potensi ya terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk juga pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan. Itu bisa terjadi, di situ. Jadi kaitannya, apa namanya, memang akan sulit dilihat kalau kita tidak menggunakan perspektif intersection atau keterhubungan tersebut. Nah, slide terakhir ini sebenarnya menegaskan saja kemudian di mana titik temu antara perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan pengakuan keragaman identitas gender karena sebenarnya tadi juga coba ditanyakan sebenarnya bagaimana keterhubungannya dengan minoritas seksual di Indonesia. Saya pikir ini menjadi satu hal yang lebih silent ya karena dari pengamatan gitu ya atau dari interaksi bersama dengan teman-teman LGBT pekerja, lesbian, biseksual dan transgender di tingkatan pabrik begitu. Jadi kami jadi Mahadika juga punya satu komunitas khusus LGBT pekerja karena isu LGBT ini, isu minoritas yang disebut sebagai minoritas seksual ini sebenarnya minoritas itu maknanya politik gitu ya, bukan secara angka. Karena kita nggak tahu apakah angkanya minoritas atau tidak begitu. Jadi itu punya spesifikasi gitu, bahkan sama-sama buruh, sama-sama perempuan. Tapi kalau dia lesbian atau dia ekspresi gendernya sebagai tomboy misalnya, nah ini dia bahkan punya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang lebih spesifik lagi gitu. Bisa sulit mendapatkan pekerjaan karena ekspresinya sebagai tomboy. Nah ini punya lebih spesifik ya, tidak hanya karena dia sebagai perempuan gitu. Nah, jadi kerentanannya saya yakin pasti akan lebih rentan lagi begitu ketika dihadapkan dengan situasi bumi yang semakin rusak. Sedikit saja ketika bicara soal pemaksaan hubungan seksual atau dalam ranah ranah dalam konteks pernikahan paksa misalnya. Nah, di teman-teman LGBT ini kemudian itu juga ada satu istilah khususnya. Jadi pernikahan untuk konversi, pernikahan untuk membetulkan yang dianggap karena dianggap menjadi LGBT itu adalah sebuah penyakit misalnya. Jadi ada proses-proses pemaksaan dengan landasan spesifik untuk membetulkan atau mengkoreksi gitu ya. Bahkan dalam situasi perkosaan pun itu bisa terjadi dengan istilah corrective rape atau perkosaan untuk mengkoreksi orientasi seksual mereka. Jadi hal-hal itu lebih spesifik lagi ketika kita bicara tentang situasi minoritas seksual dan pasti akan lebih rentan dalam situasi saat ini. Nah, jadinya nggak terakhir banget nih.
di mana titik temu antara perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan pengakuan keragaman identitas dan kelestarian lingkungan. Saya pikir titik temunya memang kita harus melihat akar persoalannya, karena disitulah intinya gitu, untuk melihat keterkaitan langsung antara ketiga isu ini. Jadi keduanya atau ketiganya itu terikat pada problem struktur kekuasaan yang menciptakan superioritas pada segelintir orang. Kalau kita bicara dari perspektif minoritas seksual, kita akan melihat segelintir orangnya ini bukan hanya laki-laki, tapi juga mereka yang orientasinya adalah heteroseksual atau secara politik yang diakui gitu ya. Kalau homoseksual itu kan distigma gitu. Jadi superioritas itu atau biasa dalam teman-teman pergerakan feminis disebut sebagai superioritas heteropatriarki gitu. Yang kemudian superioritas itu menundukkan dan mendominasi perempuan, alam, dan baik itu minoritas seksual demi keuntungan serta akumulasi kekayaan. Jadi problem kita satu gitu, antara perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perjuangan penghapusan kekerasan berbasis gender dengan perjuangan untuk kelestarian lingkungan, yaitu bagaimana kita mengadres soal isu atau situasi struktur kekuasaan yang menindas ini gitu. Sedikit lagi kenapa perlu untuk melihat ini bahkan dalam isu kekerasan seksual yang kejadiannya itu adalah di ranah personal kebanyakan gitu ya. Karena kita lihat bahwa kenapa dia rentan dalam isu-isu kekerasan seksual yang banyak terjadi di ranah personal, karena untuk menghapuskannya pun sebenarnya tidak hanya dibutuhkan perubahan perilaku. Jadi kan dalam banyak diskusi bersama dengan teman-teman muda selalu ditanyakan bagaimana sih agar nggak sweet-sweet lagi, gimana sih caranya biar teman kita tuh sadar bahwa itu adalah pelecehan. Perubahan perilaku itu sangat penting, kesadaran itu sangat penting sehingga di tataran kehidupan sehari-hari kita bisa untuk tidak melakukannya atau mencegahnya. Nah, tapi perubahan perilaku individu saja ini tidak cukup. Karena ketika melihat problem kekerasan seksual sendiri, kenapa kemudian dia menjadi sangat sulit untuk dihapuskan misalnya, karena dia punya problem strukturalnya. Sistem yang kita sebut sebagai sistem kita sekarang ya, di mana kita hidup itu masih sangat melanggengkan kekerasan seksual itu sendiri. Termanifestasi dalam budaya, kemudian juga di dalam pendidikan, kemudian juga di dalam media, begitu ya, sehingga perubahan perilaku tidak cukup. Kita dalam mengadres isu kekerasan, kita juga harus melihat bahwa ada problem struktur kekuasaan. Nah, disinilah titik temu kita ya, banyak teman-teman perempuan atau anak muda yang bergerak dalam isu melawan kekerasan seksual, punya kepentingan langsung dengan teman-teman yang juga berjuang untuk perubahan, untuk kelestarian lingkungan. Karena kita sama-sama mengadres soal isu struktur kekuasaan yang menciptakan superioritas pada segelintir orang ini. Jadi disitulah intersection yang perlu kita kuatkan untuk menjadi pisau analisa atau perspektif begitu ya, sehingga ketika kita bicara soal perubahan itu memang nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Dan situasi saat ini menjadikan kita tuh nggak bisa melawan satu isu gitu untuk menciptakan keadilan di muka bumi ini gitu. Jadi kita harus memang menggunakan banyak isu karena pada faktanya semua isu itu berdampak pada diri seseorang gitu. Jadi itu saja dari saya teman-teman, semoga menjadi pemantik dan bahan diskusi yang menarik untuk tanya jawab nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke Desma. Baik, terima kasih banyak Kak Mutiara atas materi yang sangat bagus, membuka pikiran kita. Setidaknya saya mencatat beberapa poin. Yang pertama bahwa
16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau 16 hari anti kekerasan berbasis gender pertama kali diperingati sebagai tanda penghormatan terhadap meninggalnya Mirabal bersaudara, yakni Patria, Minerva, dan Maria Teresa di tahun 1960. Mereka merupakan aktivis politik yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan yang dibunuh secara keji oleh kaki tangan penguasa Rafael Trujillo, diktator asal Republik Dominika. Kekerasan berbasis gender hadir di tengah-tengah masyarakat karena adanya ketidaksetaraan peran dan norma yang diasosiasikan khususnya terhadap perempuan yang melanggengkan tindakan kekerasan dan stereotip terhadap perempuan. Kita dapat melihat kaitan krisis iklim karena peran perempuan umumnya diletakkan pada peran-peran domestik, sehingga ketika ada bencana alam, ada frekuensi bencana alam yang meningkat, itu akan menyebabkan perempuan kehilangan pekerjaan dan terpaksa untuk bermigrasi dan pada akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Dan contohnya Kak Mutiara memberikan pernikahan paksa untuk anak-anak setelah bencana alam, yakni tsunami di Aceh, dan Kak Mutiara menyatakan bahwa ada problem mendasar, yakni kekuasaan yang menindas, yang dikuasai oleh segelintir orang, menyebabkan kita harus memerangi isu kekerasan terhadap perempuan atau terhadap semua gender dengan kaitannya dengan krisis iklim. Baik Kak Mutiara, selanjutnya pembicara kita sudah hadir, yakni Nifa Rahma. Aku akan membacakan sedikit profilnya. Nifa Rahma atau biasa dipanggil Nifa adalah Head of Creative Education di Green Welfare Indonesia, organisasi anak muda yang berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni mencapai nol kelaparan, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan. Nifa akan lebih banyak membahas kaitannya krisis iklim dan bagaimana nasib perempuan muda generasi Z terhadap dampak krisis iklim. Kepada Nifa, aku persilakan. Oke, thank you Kak Desmond untuk perkenalannya. Aku izin share screen ya. Oke, jadi malam ini kita bakal ngomongin the intersection of climate crisis and Gen Z women. Jadi ini lebih berfokus kepada perempuan yang muda ya, perempuan Gen Z seperti aku contohnya gitu. Nah sebelum kita hop on ke topik kita, mungkin aku mau kenalin dulu tentang Green Welfare Indonesia, organisasi aku. Jadi Green Welfare Indonesia itu organisasi yang kita tuh dipimpin oleh kaum muda, yang kita tuh berfokus pada sektor lingkungan dan sosial. Nah, organisasi kami ini didirikan pada tahun 2020 dengan fokus utama kami terletak pada advokasi sustainable agriculture. Nah, sejak diluncurkan, Green Welfare itu telah berkomitmen pada 3 tujuan yang utama. Di sini udah ada zero hunger, yang kedua ada responsible consumption, dan yang ketiga ada climate action. Nah, ini beberapa highlight project yang biasanya kami selenggarakan. Ada yang pertama, ada Green Welfare Monthly Distribution, di mana kita melakukan gerakan distribusi bulanan dengan mengalokasikan makanan plant-based meal dengan tujuan untuk mengurangi jejak karbon. Dan kita juga membagikan barang-barang rumah tangga yang ramah lingkungan dan perlengkapan sanitasi ke berbagai penduduk sembari meningkatkan awareness juga mengenai livestock agriculture dan jejak karbon. Yang kedua, kita ada Green Welfare Sustainable hydroponic wakaf, seperti teman-teman yang bisa lihat di sini foto ini. Jadi kita menyediakan unit hidroponik kepada masyarakat sebagai sumber makanan mereka, sembari kita juga mempromosikan sustainable agriculture dan mengadvokasi metode pertanian tradisional. Kalau pertanian tradisional itu menghasilkan banyak emisi karbon. Nah, yang ketiga kita ada Green Welfare Climate Education. Itu salah satu program aku juga. Jadi organisasi aku percaya dan kita sangat memprioritaskan pendidikan iklim itu utama dari aksi iklim. Nah, beberapa program di climate education itu ada workshop ke sekolah-sekolah lokal, ada seminar virtual, kita juga ada postingan edukasi di Instagram, Ekopedia di website Green Welfare Indonesia, dan ada juga project yang paling di-highlight, yaitu Climate Education Mentorship and Course. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang Green Welfare, sebelum mungkin aku hop on ke tentang
perempuan Gen Z dan iklim, mungkin aku mau jelasin generalnya dulu ya tentang krisis iklim gitu. Jadi yang pertama ya kita akan membahas bahwa krisis iklim memang udah jelas adanya dan nyata. Di sini kita udah bisa lihat ya kalau udah ada grafik, yang grafik ini tuh udah dianalisa oleh Stewart Calendar, dan ini juga udah kelihatan kalau emisi gas rumah kaca itu dari awal udah meningkat dan yang pasti sudah terdata. Nah, kita juga bisa lihat di tahun 1900 bahwa peningkatan greenhouse gas emission itu juga udah cukup tinggi dan dia makin naik lagi di tahun 1920. Di sini udah jelas kalau emang greenhouse gas emission global itu grafiknya naik, bahkan di tahun 1938 Stewart Calendar itu pernah menganalisis adanya peningkatan sampai 0,3 derajat dalam rentang waktu 50 tahun akibat dari konsentrasi karbon di atmosfer yang dihasilkan melalui pembakaran. Nah, sebenarnya dari sini kita udah tahu ya, kan kita bisa memprediksi kalau krisis iklim itu akan terjadi di masa-masa ke depannya. Bahkan semua ini tuh udah dianalisa dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenaikan suhu. IPCC mengatakan telah terjadi kenaikan suhu 1,09 derajat jika dibandingkan dengan suhu pada tahun 1800 sampai 1900. Nah, IPCC itu juga memproyeksikan dengan tingkat emisi menengah sampai sangat tinggi, bumi juga akan melampaui kenaikan suhu pada 1,5 pada tahun 2030. Di sini kita udah bisa lihat dari color chart dari UN, kalau temperature change di Indonesia itu sejak 1901 semakin meningkat, bahkan sekarang itu merah banget ya di sini, as you guys can see perbandingannya. Nah, BMKG juga menyatakan bahwa Indonesia secara konstan mengalami kenaikan suhu 0,3 derajat setiap tahunnya. Nah, kita masuk ke climate disaster. Kita juga harus paham di sini bahwa climate disaster itu bukan cuma seputar masalah lingkungan, tapi climate disaster itu juga berdampak pada krisis ekonomi, migrasi masif, krisis lingkungan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis sosial, dan yang pasti topik pembicaraan kita malam ini, yaitu kekerasan berbasis gender. Jadi kalau kita ngomongin climate disaster, itu juga sebagai domino effect, yang dimana dia nggak cuma mempengaruhi pada satu faktor, tapi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan juga. Dan tantangannya yang paling besar itu ada di sektor negara, kelas, usia, kelompok, dan tidak terkecuali pastinya perempuan. Nah, tentunya dampak dari perubahan iklim ini juga dirasakan oleh laki-laki, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor sumber daya alam. Meski kayak gitu, dampak yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini secara mendasar dilatari oleh kondisi sosial, ekonomi, dan culture. Sebenarnya gimana sih perubahan iklim ini bisa mempengaruhi perempuan muda gitu? Emang impact-nya tuh apa? Nah, ini dia. Kerentanan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim antara lain terjadi karena perempuan memiliki akses atau kontrol yang terbatas terhadap barang atau jasa lingkungan. Nah, selain itu partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kerap diabaikan, bahkan di tingkat tertentu perempuan tidak dilibatkan di dalam kontribusi pengelolaan lingkungan. Hal ini juga sebenarnya bisa berkaitan dengan norma budaya dan agama tentang peran gender mengenai kerentanan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, norma budaya dan agama juga terkadang membatasi kemampuan perempuan untuk membuat keputusan cepat, terutama dalam situasi bencana. Yang kedua, sedikit waktu untuk mengakses pendidikan. Nah, kalau lagi di masa-masa krisis, anak perempuan itu sering banget menjadi salah satu faktor pertama putus sekolah, karena mereka harus membantu keluarganya mencari uang, ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga, atau bisa juga menjaga anggota keluarga lainnya di rumah. Kalau misalnya mereka putus sekolah kayak gini, otomatis mereka nggak akan dapat akses untuk belajar, bahkan mereka tuh nggak bisa belajar tentang perubahan iklim dan gimana sih cara menanganinya. Nah, dampak dari hal ini tuh yang selanjutnya akan meningkatkan kerentanan bagi mereka sendiri. Ada juga kasus lain di mana selama cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir, biasanya perempuan itu cenderung bekerja lebih banyak untuk mengamankan mata pencarian rumah tangga. Dan dari sini konsekuensinya akan menyisakan lebih sedikit waktu bagi para perempuan untuk mengakses pelatihan dan pendidikan,
mereka juga nggak punya waktu untuk mengembangkan keterampilannya, serta nggak bisa mendapatkan penghasilan. Oke, yang ketiga, 68 atau 89 dari 130 studi menemukan bahwa perempuan itu lebih terpengaruh oleh dampak kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim daripada laki-laki. Misalnya penyakit tertentu ya yang dapat mempengaruhi anak perempuan lebih dari anak laki-laki itu kalau misalnya mereka udah menderita kekurangan gizi atau mungkin kekurangan air. Kan ribet ya, apalagi perempuan kan ada masa-masa menstruasinya. Apalagi kalau misalnya mereka juga sedang hamil atau lagi hamil muda, ibu muda gitu. Nah, biasanya perempuan itu juga bertugas untuk merawat anak-anak dan orang tua jika sampai meningkatnya angka kematian. Itu kalau misalnya lagi bencana banjir atau mungkin lagi badai, itu biasanya mereka yang lebih ngejaga gitu. Dan perempuan yang ditinggalin juga harus menghadapi konsekuensi dari perubahan iklim di wilayah mereka sendiri, karena perubahan iklim itu yang memaksa banyak pria atau mungkin suaminya atau mungkin siapapun anggota keluarganya yang pria untuk meninggalkan negaranya atau wilayahnya demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, ini dia, kekerasan seksual dan pernikahan dini. Selama ataupun setelah terjadi cuaca ekstrim, anak perempuan itu berada pada peningkatan resiko kekerasan dan eksploitasi, termasuk pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Seperti halnya kasus di wilayah pantai dan danau di Afrika yang menderita karena ikan di sana tuh semakin langka. Di sana tuh nelayan ngejual ikan gak cuma minta bayaran uang, tapi mereka tuh sampai minta untuk menuntut untuk berhubungan seks. Nah, menurut penelitian IUCN ini yang aku baca juga, praktik ini tuh sebenarnya di sana tuh udah benar-benar umum ya di Kenya Barat, sehingga mereka tuh ada sistemnya sendiri, ada nama untuk sistemnya sendiri, namanya sistem Jaboya. Sama halnya di Ethiopia dan Sudan Selatan, ketika terjadi musim panas ekstrim, para perempuan ini dijual untuk dinikahkan dengan imbalan hewan ternak, terutama ketika sumber daya alam semakin langka, di mana mereka itu harus mencari makanan dengan jarak yang jauh, dan disinilah resiko kekerasan seksual juga meningkat, terutama di daerah-daerah yang rawan kejahatan geng bersenjata gitu ya. Nah, perubahan iklim inilah yang sebenarnya berdampak pada sektor pertanian, menyebabkan migrasi perempuan untuk bekerja, yang kemudian nantinya tuh menempatkan mereka pada tingginya resiko mengalami kekerasan dan perdagangan seksual. Nah, ini nih, anak perempuan tuh juga bisa dinikahkan lebih awal, makanya ada pernikahan dini ya. Ketika pendapatan keluarga dan kemampuan untuk bertahan hidup itu udah dipertaruhkan di situ. Nah, pernikahan anak ini dapat dilihat dengan sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan dalam keluarganya dalam merawat anak perempuan ini. Nah, ini juga termasuk awal transisi kehidupan utama, yaitu awal kehamilan, dan yang pasti mengarahkan anak perempuan ke dalam lingkaran setan kemiskinan antar generasi, kerentanan, bahkan marginalisasi. Oke, dukungan dan rekomendasi. Kira-kira solusi dari semua yang udah aku sebutin di atas itu apa sih? Kita harus apa? Menurut aku yang pertama, berinvestasi dalam pendidikan anak perempuan dan pastikan mereka memiliki akses ke informasi, pelatihan, dan keterampilan yang mereka perlukan untuk sekarang dan masa depan mereka. Nah, di dalam hal ini, pemerintah dan pembuat kebijakan harus mendukung anak perempuan untuk dapat mengakses sekolah, termasuk menyediakan kesempatan dalam menjalankan pendidikan non formal. Pemerintah juga bisa membekali kaum muda dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk nantinya mereka menanggapi krisis iklim dan mengambil peran utama juga dalam aktivisme iklim ini. Terutama harus mendukung juga perempuan muda dalam mengambil peran dalam gerakan climate justice. Lalu pemerintah juga harus meningkatkan akses ke pelatihan sehingga kaum muda, terutama anak perempuan ya, dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mendukung mereka dalam transisi ke ekonomi hijau. Nah, ini tuh termasuk mendukung perempuan muda untuk memahami dan menyesuaikan kehidupan juga ya, dalam mencari mata pencarian mereka di masa transisi ini. Sehingga mereka juga dapat melihat dan memanfaatkan peluang baru dan berkontribusi juga pada ekonomi yang lebih hijau. Itu kalau tadi ngomongin pemerintah, sekarang mungkin ada juga hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak lain, seperti contohnya sektor swasta gitu.
Sektor swasta bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan muda untuk berinvestasi dalam melatih mereka untuk berkarir dalam pekerjaan ramah lingkungan dan memberikan kesempatan kerja yang setara. Oke, yang kedua, mendorong kepemimpinan anak perempuan dan mengikut sertakan mereka dalam pengembangan, implementasi, dan pemantauan kontribusi terhadap lingkungan maupun gerakan iklim ini sendiri. Nah, di dalam hal ini, pemerintah dan pembuat kebijakan itu bisa memberikan peran kepemimpinan untuk perempuan muda di ruang pengambilan keputusan utama, dan pastinya memperkuat mekanisme untuk memastikan partisipasi yang seimbang juga dan bermakna dari kaum muda dalam aksi iklim. Perempuan muda harusnya nggak cuman mendapatkan manfaat dari kebijakan dan strategi yang udah dibuat gitu, tapi mereka juga bisa menjadi peserta aktif dalam mengembangkannya. Dari sini, pemerintah juga bisa menyertakan hak-hak perempuan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Pemerintah juga bisa melindungi aktivisme iklim perempuan, terutama perempuan muda ya, dengan menjaga mereka tetap aman saat online maupun saat mereka turun ke forum publik, sehingga mereka tuh ngerasa diberdayakan gitu loh untuk berbicara. Kita juga sebenarnya harus ngakuin bahwa meskipun gerakan iklim ini merupakan kesempatan yang signifikan bagi perempuan untuk didengarkan tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, bukan full tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan krisis iklim ini sendiri. Jadi ini tanggung jawab semua masyarakat. Selanjutnya, mungkin organisasi atau masyarakat sipil ataupun tokoh masyarakat termasuk media ya, mereka harus mendukung dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pastinya memastikan kesetaraan gender dan generasi dalam strategi perubahan iklim, serta memastikan bahwa kebijakan nasional beradaptasi dengan keadaan lokal. Yang ketiga, yang terakhir, mewujudkan climate justice. Menurut aku kalau di sini pemerintah itu bisa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan iklim untuk memastikan di negara-negara yang paling nggak berkembang dan kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan ya, itu nggak menanggung beban krisis iklim. Kayak negara-negara yang kaya, yang secara historisnya tuh bertanggung jawab atas emisi iklim yang paling banyak, itu seharusnya memberikan dukungan ekonomi dan sosial untuk membantu melindungi dan menegakkan hak-hak masyarakat di wilayah yang kurang berkembang, khususnya yang masyarakat yang terpinggirkan tadi. Nah, climate justice ini juga perlu mengakui ketidakadilan antar generasi dalam semua pernyataan dan perencanaan krisis iklim. Upaya keras untuk menegakkan hak kaum muda dengan referensi khusus pada persilangan gender dan kerentanan terhadap krisis iklim perempuan muda juga harus dilakukan. Selain itu, hal-hal yang bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, mungkin aktivis dan media, itu harus menyebut mengenai ketidaksetaraan gender. Dan mereka juga harus mengakui bahwa keadilan iklim ini dan keadilan gender itu dua-duanya itu saling terkait. Mengembangkan strategi untuk melindungi perempuan muda dari peningkatan resiko pernikahan dini, kekerasan seksual, dan hilangnya kesempatan pendidikan, itu role mereka untuk jalan. Oke, itu aja presentasi dari aku mengenai hubungan antara krisis iklim dan generasi Z. Aku nggak sabar banget buat nanti Q&A sama kalian. Thank you. Oke, Niva, makasih banyak atas materinya yang sangat baik menggambarkan bagaimana krisis iklim berpengaruh terhadap kekerasan terhadap perempuan khususnya di generasi Z ya teman-teman. Yang aku highlight tadi adalah banyak perempuan pada akhirnya karena bencana alam atau karena dampak krisis iklim yang sudah diukur sejak ratusan tahun yang lalu akhirnya tidak mempunyai akses pendidikan karena bencana alam yang mengeluarkan biaya tentunya. Akhirnya perempuan dipaksa untuk bekerja di ranah domestik, menikah muda, dan akhirnya mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Dan bagaimana krisis iklim yang ada salah satu contoh yakni krisis air menyebabkan sulitnya perempuan untuk dalam masa reproduksinya yang membutuhkan air atau membantu keluarga untuk mewujudkan akses dalam pekerjaannya yakni dalam pertanian gitu. Dan bagaimana pemerintah seharusnya punya peran untuk mewujudkan keadilan iklim melalui melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi krisis iklim. Oke, selanjutnya karena tadi Niva udah banyak membicarakan berbagai macam ya solusi untuk
krisis iklim. Selanjutnya pembicara kita berasal dari Aksi for Justice, yakni Ibu Titi. Apakah Ibu Titi sudah ada di tengah-tengah kita? Sudah ada. Halo, Bu Titi. Selamat malam. Oke, aku perkenalkan dulu secara singkat. Ibu Titi adalah Direktur Eksekutif Aksi for Ecological Justice. Bu Titi banyak bekerja untuk mendorong pengarusutamaan perempuan dan konsiderasi gender dalam kebijakan lingkungan. Ibu Titi dulunya pernah menjadi direktur di organisasi Solidaritas Perempuan dan banyak membantu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan gender dan iklim di Regional Coordinator Asia Pacific Forum on Women, Law and Development di Thailand dan Policy Coordinator of the NGO Forum on Asian Development Bank. Ibu Titi akan lebih banyak teman-teman membahas bagaimana kebijakan responsif gender yang perlu diambil atau diterapkan dalam menghadapi krisis iklim. Kepada Ibu Titi, saya persilakan. Terima kasih Desmond, dan juga terima kasih atas perkenalannya dan undangannya untuk berbagi informasi pada malam hari ini. Dan mohon diingatkan kalau saya nanti bicaranya menjadi cepat karena saya kecenderungannya demikian. Demikian juga soal waktu. Dan saya minta izin untuk share screen. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Oke. Sekarang sudah? Sudah. Sudah kelihatan. Oke. Jadi pertama-tama seperti pembicara sebelumnya, saya diminta untuk menceritakan secara singkat mengenai visi, misi, maupun program. Jadi Aksi for Gender, Social, and Ecological Justice itu diinisiasi tahun 2012 oleh 5 feminis di Indonesia dan merupakan sebuah organisasi yang memantau pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan iklim. Kemudian kami juga terlibat dalam diskursus mengenai kebijakan pembangunan seperti safeguard policy, kemudian berkaitan dengan perlindungan untuk perlindungan untuk masyarakat yang wilayahnya diintervensi oleh proyek, dan pendesakan hak-hak perempuan dalam berbagai kebijakan yang dibangun secara internasional dan berlaku untuk proyek-proyek perubahan iklim maupun pembangunan. Misi kami adalah melakukan intensifikasi desakan perubahan, kemudian juga menguatkan suara perempuan akar rumput melalui riset partisipasi feminis, kemudian melakukan kampanye. Itu singkatnya, dan program kami terutama adalah membangun inisiatif pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan perubahan iklim perkotaan. Kami melakukan pilot proyek di 4 kota seperti Jakarta, Jogja, Jember, dan Makassar. Kemudian program yang kedua adalah meningkatkan akses perempuan ke dana iklim hijau yang merupakan sebuah mekanisme pendanaan dari Konvensi Perubahan Iklim UNCCC. Penguatan suara perempuan akar rumput dalam menghadapi ketimpangan ekonomi, dan advokasi terhadap proyek dan kebijakan yang dibangun oleh ADB, Bank Dunia, dan Dana Iklim Hijau. Oke. Tadi pembicara sebelumnya, yaitu Nifa dan Mutiara, telah banyak menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang mencakup baik itu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender,
dan juga kekerasan fisik. Dan saya sebetulnya ingin lebih menyoroti kepada kekerasan struktural atau kekerasan secara kelembagaan dan juga kekerasan ekonomi. Namun tidak mengabaikan bahwa kekerasan-kekerasan lain itu terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu juga dalam konteks perubahan iklim. Kekerasan ekonomi di sini berdasarkan definisi dari Konvensi Eropa untuk menghadapi kekerasan terhadap Konvensi Istanbul untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan kehilangan akses ekonomi terhadap seseorang, misalnya kerusakan properti, pemilikan, akses ke sumber daya ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan kekerasan struktural lebih merupakan bagaimana melakukan subordinasi perempuan ke dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang dianggap sesuatu yang biasa dan selalu dikembangkan dalam norma-norma yang ada. Jadi misalnya kalau perempuan itu dianggap kerjanya hanya dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu diundang misalnya ke dalam pertemuan musrenbang, yaitu penentuan pembangunan di tingkat desa atau di tingkat dusun, itu dianggap sudah biasa, memang begitu. Tetapi ini sebetulnya merupakan subordinasi yang terbangun secara struktural dan secara kelembagaan. Karena misalnya selain ada norma kultural yang mengatakan berdasarkan konstruksi gender perempuan hanya di rumah, dan itu pun diakui oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti kelurahan dan seterusnya yang tidak mengundang perempuan untuk proses-proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Itu salah satu contohnya. Dan saya akan masuk ke persoalan perubahan iklim dan kekerasan terhadap perempuan. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai perubahan iklim, kita itu tidak bicara mengenai bencana iklim saja. Tidak bicara mengenai pemanasan global, kemudian meningkatnya permukaan air laut, kemudian bencana iklim yang makin banyak. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana dampak dari solusi iklim yang ditawarkan dan berbasis pada cara berpikir yang sama, gitu ya, business as usual. Nggak ada perubahan dari cara berpikir ketika menawarkan solusi perubahan iklim. Kalau kita bicara tadi banyak dijelaskan bahwa bencana iklim itu menyebabkan kekerasan berbasis gender, menyebabkan persoalan kesehatan, menyebabkan akses ke pekerjaan yang layak menjadi lebih sulit, kehilangan sumber kehidupan, keamanan pangan pun menjadi terganggu, karena misalnya panen padi yang tidak menentu, pohon buah-buahan yang tidak jelas kapan akan berbunga. Kalau dulu kan lebih teratur gitu kan. Kehilangan tanah dan tempat tinggal, misalnya seperti yang kita ketahui, desa-desa di utara Jawa itu sudah banyak yang menghilang akibat naiknya permukaan air laut. Dan juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan pembela HAM. Nah, persoalan-persoalan ini juga terjadi akibat dari solusi palsu yang ditawarkan lewat negosiasi-negosiasi internasional dengan sifat yang tidak mengalami perubahan. Jadi menurut saya sangat penting kita kalau bicara perubahan iklim tidak hanya melihat bencana iklim, tetapi melihat relasinya, dampak dari solusi perubahan iklim yang ditawarkan. Nah, jadi kalau sekarang kan negosiasi seperti teman-teman juga mengikuti tentunya, dan juga dari kerangka acuan yang diberikan oleh pengundang,
kita bisa melihat bahwa misalnya Extinction Rebellion mengatakan pemerintah harus melakukan sesuatu gitu, segera, karena ini sudah bencana iklim, krisis iklim dan seterusnya. Tapi kan pertanyaan, kalau saya akan bertanya, ya langkah seperti apa yang akan diambil? Ya kan, semua negara yang ada yang bernegosiasi di bawah Konvensi Perubahan Iklim itu kan selalu mendorong ke arah pembangunan berbasis karbon tinggi yang sekarang ini GRA tinggi yang ekstraktif, itu beralih menuju pembangunan yang rendah karbon atau rendah GRK, gas rumah kaca, yang sifatnya regeneratif dan berkelanjutan. Itu semua secara konseptual, secara komitmen, semua mengatakan begitu. Tetapi dalam perjalanannya, keinginan ini dimencongkan ya, dialihkan sehingga tidak mungkin tercapai karena yang ditawarkan adalah solusi-solusi palsu dengan sifat yang sama. Misalnya saja, kita ambil geotermal, pembangkit tenaga listrik panas bumi. Bagi negara-negara yang ada di UNCCC, Indonesia maupun dana iklim hijau sama dengan Bank Dunia, sama dengan Bank Pembangunan Asia. Geotermal itu merupakan solusi dari bahan bakar fosil seperti karbon. Dengan alasan bahwa negara seperti Indonesia ini punya potensi geotermal yang sangat besar, sehingga ada sekitar 430 atau 450 wilayah yang akan dijadikan wilayah geotermal. Ada peringatan bahwa geotermal itu adalah mengeksploitasi batu-batuan panas di dalam gunung berapi yang kemudian dijadikan energi. Kalau teman-teman berbicara dengan warga di kaki Gunung Slamet yang pernah mengalami pencemaran lumpur akibat kegiatan eksplorasi geotermal, mereka pasti tidak setuju bahwa solusi menurunkan karbon adalah dengan membangun geotermal di wilayah mereka. Karena jelas-jelas telah merusak lingkungan, telah menghancurkan kehidupan masyarakat, telah menghancurkan investasi orang tua untuk anak-anaknya. Jadi ketika terjadi pencemaran lumpur di kaki gunung akibat eksplorasi di atas gunung, itu tambak-tambak ikan milik masyarakat hancur. Padahal tambak ikan itu investasi mereka. Sama dengan solusi palsu lainnya seperti kebun solar. Kalau solar energi yang kecil di atas atap masih bagus. Tetapi yang ingin dibangun kan puluhan hektar kebun solar. Pertanyaannya di tanah siapa? Kan ini merupakan potensi perebutan tanah milik masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sawit itu merupakan masalah yang betul-betul persoalan masyarakat yang tanahnya diambil untuk monokultur sawit itu sudah bertahun-tahun di Indonesia. Tetapi sawit itu diakui sebagai salah satu solusi untuk menyediakan biofuel gitu ya, sumber energi dari tanaman. Sama juga dengan kebun angin gitu. Indonesia silahkan bertanya kepada masyarakat di Jeneponto apa pandangan mereka terhadap 20 turbin dengan propeller yang sepanjang 21 meter terhadap kehidupan mereka. Jadi itu adalah nyata proyek-proyek mega, proyek-proyek yang destruktif, yang sebetulnya tidak berkelanjutan, merugikan masyarakat, tapi itu dianggap sebagai sebuah solusi oleh pihak-pihak yang bernegosiasi di tingkat UNCCC maupun pendanaan-pendanaan internasional. Nah, belum lagi solusi palsu yang ramai didiskusikan di COP26 mengenai net zero.
atau juga mengenai pendekatan berbasis sumber daya alam, nature-based solution, atau geoengineering. Semua itu bagi kami, terutama yang menginginkan climate justice dan gender justice, merupakan sebuah solusi palsu yang tidak mungkin menyebabkan terjadinya pembangunan karbon rendah, regeneratif, dan berkelanjutan. Jadi kalau kita menginginkan sebuah pembangunan karbon rendah yang transformatif, regeneratif, berkelanjutan, dan adil, seharusnya terjadi sebuah transisi dari karbon tinggi ke karbon rendah dengan cara-cara yang berbasis pada keadilan iklim dan keadilan gender. Yang penting adalah perubahan cara berpikir, perubahan paradigma pembangunan, bukan perubahan jenis energi yang kemudian tercermin atau terlihat dari proyek-proyek mega yang destruktif, merusak lingkungan, mengambil tanah-tanah masyarakat, terutama masyarakat adat. Juga sistem yang salah ini perlu mengakui adanya ketimpangan sistem ekonomi. Dan ketimpangan itu harus berubah, harus mengalami transisi, sehingga mempunyai sebuah hasil ekonomi yang juga berdampak pada keadilan gender. Berikutnya adalah harus terjadi sebuah demokrasi energi yang memprioritaskan energi untuk masyarakat, bukan untuk industri. Dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan dia tuh mau memakai sumber energi seperti apa yang tersedia secara lokal bagi mereka. Kembali lagi kepada warga di kaki Gunung Slamet, mereka warga yang sudah punya kehidupan berkecukupan. Terus kemudian ada proyek energi justru menghancurkan kehidupan mereka, justru membuat kehidupan mereka, anak-anak mereka menjadi terpuruk. Dan transisi pembangunan yang rendah karbon juga harus mengedepankan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan serta keberlanjutan kehidupan. Itu sebagai paradigma utamanya gitu. Bagaimana kita bisa melakukan transisi dari ekonomi karbon tinggi ke karbon rendah apabila mengabaikan hak asasi manusia? Pembangunan ini jadinya buat siapa gitu? Buat perusahaan atau buat rakyat? Dan kemudian juga perlu mendorong supaya tadi sudah disebutkan banyak mengenai care economy. Karena konstruksi gender menyebabkan perempuan yang mendapat tugas-tugas perawatan, sehingga walaupun terjadi bencana iklim dan seterusnya, atau bencana akibat intervensi proyek iklim masuk ke wilayah mereka, perempuanlah yang mendapatkan yang paling utama, tetap melakukan pekerjaan dalam situasi yang tidak sehat, sakit, dan seterusnya. Belum ya. Dan jadi ini nggak kelihatan. Dan seterusnya adalah pengetahuan dan pengalaman perempuan harus menjadi landasan mengenai keputusan apakah proyek-proyek perubahan iklim ataupun proyek-proyek pembangunan dan investasi tersebut itu bisa berlangsung atau tidak di wilayah kehidupan perempuan. Jadi perempuan dalam pengambilan keputusan itu menjadi penting di dalam persoalan apabila diinginkan sebuah transisi. Selanjutnya, jadi harapannya adalah pembangunan karbon rendah atau GRK rendah, karena sekarang rupanya semenjak masa COVID yang meningkat banyak adalah metan dibandingkan karbon. Ternyata dari bungkusan packing makanan, sampah dari barang-barang yang dipak itu ternyata meningkat 4 kali lipat. Jadi
kita harus melihat pembangunan rendah karbon dan maupun GRK, gas rumah kaca lainnya juga harus rendah. Nah, pembangunan yang rendah karbon, rendah GRK yang bersifat transformatif, regeneratif dan berkelanjutan dan adil gender diharapkan bisa menghapus kekerasan terhadap perempuan. Karena di situ terkandung hak-hak menghormati hak asasi perempuan dalam pengambilan keputusan, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya. Jadi menurut saya teman-teman juga termasuk teman-teman dari Extinction Rebellion, kita tidak berhenti hanya pada pemerintah harus melakukan sesuatu terhadap krisis krisis iklim. Tetapi pilihan ke depannya itu seperti apa? Kalau tidak, kita sudah mengalami sekarang bahwa pembangunan karbon, dorongan ke pembangunan karbon rendah dengan solusi palsu, proyek-proyek demi kepentingan industri, tetap saja akan menguatkan kekerasan terhadap perempuan dan tetap saja akan merugikan masyarakat kalau di Indonesia dengan tanah dan sumber daya alamnya. Begitu saja dari saya untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan akan senang sekali berdiskusi untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Titi atas materinya. Ibu Titi banyak menyorot masalah paradigma dalam solusi terkait krisis iklim, khususnya pemerintah yang saat ini masih banyak melakukan hal-hal yang business as usual, solusi yang palsu terhadap krisis iklim, yakni hanya sekedar perubahan energi geotermal lah, atau energi berdasarkan tenaga angin yang sebetulnya itu belum tentu adalah sesuai dengan wilayah masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bahkan beberapa proyek hanya bertujuan untuk mengembangkan bisnis dibandingkan menjadikan itu solusi terhadap perubahan iklim. Mungkin teman-teman diskusinya dari pemaparan materi ini sudah selesai. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan menuliskan nama _ pertanyaan, atau teman-teman dapat menanyakan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu sama Ibu Titi. Aku beberapa kali melihat ada semacam rapat gitu, Bu, di websitenya Kementerian Perempuan yang sekarang, dan bersama UNDP atau Kementerian Keuangan mendiskusikan pembiayaan kebijakan responsif gender. Kira-kira proyek seperti apa yang dibiayai untuk kebijakan responsif gender ini? Spesifiknya seperti apa? Maksudnya proyek-proyek di KPPA? Iya, Bu. Yang dikatakan responsif gender itu seperti apa ya? Waduh. Yang diambil oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu seperti apa? Kalau apa yang dibiayai saya nggak tahu, orang saya tidak dari KPPA gitu ya. Tapi yang setahu saya hal-hal yang penting berkaitan dengan perubahan iklim adalah KPPA harus melakukan gender action plan. Karena ini keputusan UNCCC bahwa setiap negara punya gender focal point dan juga gender action plan. Nah, KPPA sudah memulai pekerjaan ini 2 tahun lalu dan sampai sekarang belum selesai. Jadi artinya ya tentu saja ini banyak pendanaan dari mana-mana untuk melakukan gender action plan, tetapi kita mengharapkan hasilnya bahwa ada rencana gender. Tetapi kalau dilihat dari Aksi juga melakukan analisis terhadap kebijakan iklim Indonesia, seperti misalnya NDC, RAN GRK, RAN API, dan seterusnya. Kami belum melihat adanya pengarus utamaan gender dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi artinya kalau kita bicara pada KPPA, melihat pekerjaan KPPA dari luar, kami melihat tantangannya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan KPPA untuk bisa
berkontribusi secara lebih bermakna terhadap penanganan persoalan iklim di Indonesia? Baik, Itu yang saya bisa jawab. terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke, sudah ada Rafli, namun tadi di chat ada Ahmad Haikal yang bertanya, mungkin ini ditujukan untuk semua pembicara, namun aku akan memberikannya kepada kamu Tiara aja. Haikal bertanya, apakah misalnya ketika wanita yang berasal dari Arab tidak boleh menikah dengan non-Arab, apakah hal tersebut mengekang kebebasan perempuan? Nah, mungkin apakah ada kaitannya hal-hal primordialisme terhadap kekerasan berbasis gender yang tentunya tetap berada di lingkaran masalah krisis iklim? Mungkin Kak Mutiara boleh menjawab. Oke, kalau dari pertanyaannya Haikal spesifik tentang isu itu tentu saja ya disebut sebagai kekerasan karena ada mungkin konteksnya, aku nggak tahu konteksnya gitu karena pertanyaannya cukup singkat, tapi ya itu bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk mungkin pemaksaan perkawinan untuk pokoknya harus sama orang Arab saja misalnya kayak gitu ya. Itu satu bentuk kekerasan juga yang dialami oleh perempuan. Begitu. Oke. Mungkin Ahmad Haikal ada pertanyaan lanjutan atau sudah terjawab? Ahmad Haikal. Oke. Sudah terjawab ya. Oke. Selanjutnya ada Rafli yang mau bertanya, boleh on mic, silakan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera dan terima kasih untuk kepada ketiga pembicara yang telah memberikan insight yang sangat powerful gitu untuk pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender terutama akibat dari krisis iklim. Tetapi saya ingin bertanya mungkin ketiga-tiganya pembicara gitu mengenai bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan memang kekerasan berbasis gender ini tuh ada dan juga sudah terinternalisasi menjadi kekerasan struktural di dalam masyarakat gitu. Tetapi gimana sih yang harus dilawan itu saya cukup bingung. Mungkin apakah memang yang harus dilawan secara akar rumput itu tuh kekerasan struktur yang berorientasi pada patriarkinya terlebih dahulu. Jadi apakah memang yang harus dilawan? Karena di sini memang ada isu interseksionalitas antara krisis iklim dan juga kekerasan berbasiskan struktur patriarki yang ada. Tetapi memang banyak juga orang-orang di luar sana yang masih belum paham mengenai konteks yang sedang kita hadapi bersama gitu. Jadi apakah memang yang harus dilawan dalam konteks ini itu tuh kekerasan berbasis struktur patriarkinya terlebih dahulu atau krisis iklim yang dilakukan untuk mewujudkan upaya antroposentris untuk memenuhi kehidupan manusia seluruhnya gitu. Karena kita bisa lihat juga tadi seperti yang sudah dipaparkan juga oleh Ibu Titi, kalau nggak salah penanganan dari UNFCCC itu kan memang berorientasi jika di trace back kembali yaitu bisnis dan juga kapitalisme gitu. Jadi apakah struktur kapitalismenya terlebih dahulu untuk melawan iklim yang harus dilakukan ataukah struktur patriarkinya juga yang harus patriarki terlebih dahulu atau memang keduanya ini bisa dilawan secara bersamaan. Kira-kira aksi resistensi dari masyarakat seperti apa yang harus dilakukan dan juga aksi kekerasan seperti apa yang efektif untuk melawan hal tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutannya yang berkaitan dengan pengakomodasian terhadap third gender dan juga neopronouns yang ada saat ini gitu. Kira-kira kekerasan bentuk nyata seperti apa sih yang bisa yang terjadi terhadap terutama kelompok-kelompok third gender dan juga LGBTQ+ yang memang sangat rentan gitu, sangat volatil terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual yang dialami oleh krisis iklim itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada sedikit salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Raffi. Jadi ada 2 pertanyaan, mungkin boleh dibahas satu-satu dulu ya. Mungkin boleh dari Kak Mutiara, mungkin membahas apakah
kan ini isunya berasal dari masalah yang sama ya. Berarti ada kekuasaan, struktur kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang yang menindas gender karena ada peran dan norma sosial yang dikaitkan dengan gender tertentu, dan sementara itu kita juga menghadapi masalah yang besar yaitu krisis iklim yang membutuhkan mungkin kebijakan-kebijakan yang struktural juga. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana memerangi apakah kekerasan berbasis gendernya terlebih dahulu atau krisis iklim atau bisa secara bersama-sama? Silakan. Iya, terima kasih Desmond. Tapi sebelum itu boleh ya saya menyapa narasumber yang lain karena tadi saya yang pertama, jadinya belum sempat menyapa narasumber yang lain. Halo Niva, ini kali pertama ketemu dan halo Ibu Titi, senang sekali bisa satu forum sama Bu Titi Suntoro di sini. Tadi pemaparannya juga banyak memberikan insight ya, pada saya. Kemudian tentang mana yang duluan ya. Nah ini pertanyaan yang sering banget dilontarkan memang karena apa? Karena menurut saya pertanyaan ini muncul dari ranah teori begitu. Bahwa secara teori memang berbeda. Kalau kita bicara soal bagaimana teori tentang perubahan iklim sendiri, kemudian teori gender begitu ya. Banyak sekali cabang-cabang teori yang memang ini kan kenapa ada butuh kekhususan karena memang problemnya beda gitu ya. Problemnya beda, kemudian aspeknya juga punya kekhususannya masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, sorry aku tadi lupa namanya siapa? Rafli ya. Untuk menjawab pertanyaannya Rafli itu kita memang harus berangkat dari perspektif akar rumput gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat dari realita di lapangan, jadi bagaimana dinamika seseorang. Pada satu orang saja itu tuh bisa ada beragam identitas, gitu kan? Dia sebagai buruh, dia sebagai perempuan, dia sebagai lesbian, kayak gitu. Kemudian dia juga sebagai mungkin buruh dalam sektor yang masih diinformalkan, misalnya PRT, gitu ya. Ini kan sangat berlapis dan kita nggak bisa kemudian dia harus diperjuangkan apanya dulu ya, apakah hak bebas dari diskriminasi berbasis ekspresi gender atau orientasi seksualnya, atau perjuangan upahnya, atau perjuangan bebas dari pelecehannya gitu. Atau misalnya dia juga punya anak tapi karena dia tidak dianggap mencari nafkah utama, kemudian dia enggak mendapatkan tunjangan keluarga. Jadi perjuangannya mana dulu ya, gitu kan? Nah, ketika kita berangkat dari realita di lapangan atau dari akar rumput itu sendiri, kita nggak bisa seperti, oh ya udah kita berjuang upah dulu deh, walaupun kamu sering didiskriminasi kalau di tempat kerja, sering dapat bully, atau kemudian bahkan diancam keluar kontrakan oleh penghuni kos-kosan karena ketahuan kamu tinggal sesama perempuan misalnya kayak gitu, itu nggak usah dulu, yang penting kamu berjuang untuk upah dulu. Ini kan nggak bisa gitu ya. Dari realita di lapangan kita nggak bisa mendahulukan mana dulu yang lebih penting gitu, karena semuanya ini penting dan semuanya harus diperjuangkan pada saat yang sama begitu. Jadi karena semuanya juga kalau kita bicara ini semuanya kekerasan struktural ya gitu. Ketika kita bicara soal kekerasan ekonomi dalam bidang upah murah itu kan struktural. Kemudian kalau kita bicara soal bagaimana rentan kekerasan seksual itu kan juga struktural. Kemudian ketika kita bicara soal diskriminasi berbasis orientasi seksualnya, dia bisa ada sampai orang yang merasa berhak untuk mengusir mereka karena pasangan lesbian gitu, nggak boleh. Itu kan hak atas tempat tinggal gitu ya, itu kan jadi terlanggar juga gitu, yang artinya semua bentuk kekerasan ini adalah kekerasan struktural dan tidak bisa didahulukan mana yang lebih penting gitu, karena itu terjadi pada saat yang bersamaan dan
eh, dalam satu tubuh ini bisa beragam identitas gitu. Jadi itulah manifestasi ya, atau wujud bagaimana kita melihat dunia ini dengan perspektif yang interseksional. Dan pada faktanya dari dulu realitanya tuh seperti itu gitu. Nah, apa namanya? Namun kemudian kenapa kita bisa bicara sekarang, karena kita juga kemudian melihat gitu ya. Jadi teori itu kan juga berangkat dari praktek, dan teori itu juga berkembang. Karena apa? Karena secara praktek menunjukkan persoalan ini tidak bisa dipisahkan mana yang lebih prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi aku pikir begitu untuk menjawab apa yang tadi Raffi tanyakan. Baik, Kak Mutiara, mungkin boleh dikit aja terkait kira-kira contoh yang gampang mungkin atau mudah kita pahami terkait bagaimana krisis iklim berkorelasi terhadap kekerasan bagi minoritas dalam tanda kutip secara politik ya, untuk teman-teman kita yang identitasnya LGBT gitu. Apa namanya, ini memang harus belajar lagi ya. Tapi secara apa namanya, karena dia isunya lebih silent gitu ketika kita bicara soal minoritas seksual atau teman-teman LGBTIQ. Nah, dampaknya maksudku sama seperti tadi ketika kita bicara soal apa namanya, bagaimana ketika serupa ya, bukan sama. Serupa dengan ketika kita bicara soal bagaimana perempuan dalam proses pengambilan keputusan misalnya tidak dilibatkan gitu untuk hal-hal yang terkait dengan lingkungannya. Jadi kedaulatan atas lingkungannya pun dia nggak terlibat gitu ya. Kemudian apa namanya, pernikahan paksa atau pernikahan dini, usia anak gitu ya, itu juga pengaruhnya kan begitu ya, kalau melihat dari keterkaitan antara dampak krisis iklim terhadap perempuan. Nah, kalau di minoritas seksual, apa namanya, secara spesifik tuh aku belum bisa menyebutkan begitu, tapi aku pikir dia akan punya kerentanan yang sama dan bahkan lebih tidak teridentifikasi. Karena isunya sendiri dia lebih silent terkait dengan penampakannya, bukan penampakannya ya, tapi keberadaannya atau pengakuannya di dalam masyarakat kita sekarang. Begitu. Desmond. Baik, Kak. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Niva, mungkin kaitannya dengan masalah apakah pendidikan mungkin ya bisa mengatasi masalah ini secara berbarengan gitu. Mungkin bagaimana melawan kekerasan berbasis gender, mungkin berbarengan juga dengan kita melakukan perlawanan terhadap krisis iklim. Oke, thank you Kak Desmond. Mungkin aku mau ngejawab yang dari awal dulu ya tadi. Sebenarnya mana sih yang harus dimulai duluan, mana yang seharusnya, apakah harus bersamaan? Aku setuju banget tadi sama kamu Tiara, tapi aku juga punya sudut pandang lain. Sebenarnya itu keduanya kan sama-sama penting ya, benar tadi kata kamu Tiara. Dan menurut aku masing-masing itu udah ada role sendiri yang untuk menjalankan. Jadi yang untuk mengatasi kekerasan seksual udah ada, dan yang untuk mengatasi krisis iklim ini juga ada. Ada juga yang sebenarnya nge-support dua-duanya at the same time, dan justru itu malah bikin bagus gitu loh. Karena ya sebenarnya dua hal ini nggak bisa yang kayak, oh harus nyelesain ini dulu, nanti kalau misalnya nggak ada ini, ininya berarti aman kok, itu nggak bisa gitu loh. Jadi menurut aku dua-duanya harus dijalankan at the same time gitu. Dan related terhadap pendidikan, of course dengan adanya pendidikan, dengan adanya pengetahuan, ini aku tangkep, itu bakalan jadi ngebuka pikiran orang, itu bakalan jadi orang-orang tuh nyadar bahwa oh ternyata dua hal ini itu isu yang sama, yang benar-benar sama-sama pentingnya, yang kita tuh nggak boleh nge-skip salah satu dari itu gitu loh, karena itu saling relate. Tadi masuknya sama yang tadi udah aku jelasin sih, climate disaster juga, nggak cuma terhadap kekerasan seksual, tapi terhadap isu-isu lainnya juga gitu. Jadi itu sih yang bisa aku kasih tahu kalau dari sudut pandang aku, terutama
aku juga dipenuhi sama sekeliling aku tuh aktivis-aktivis lingkungan yang masih muda juga gitu loh. Dari mereka aku tahu kalau untuk berjuang dalam iklim ini tuh nggak cuman hanya lingkungan, tapi semuanya tuh juga harus dilaksanakan at the same time. Itu sih. Thank you. Oke, Niva. Niva juga serupa, harus saling dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena sudah memang ada peran masing-masing ya, lembaga atau mungkin ya masyarakat bisa melakukannya bersama-sama juga untuk mengatasi. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan jawabannya menurut sudut pandang Bu Titi seperti apa? Kalau udah terbuka ya. Kalau kami melihatnya begini, persoalan perubahan iklim maupun persoalan pembangunan yang kita hadapi, ini adalah sebuah jalinan kekuasaan yang bermain, yaitu kekuasaan patriarki, kekuasaan globalisasi, militerisme, dan fundamentalisme. Kita bisa melihat di berbagai persoalan, misalnya merebut tanah untuk sebuah proyek geotermal. Sistem yang dibangun yang tetap ada adalah patriarki. Artinya yang punya kuasa menentukan. Gitu ya, tanpa ada konsultasi, tanpa ada informasi. Kepentingan siapa? Kepentingan perusahaan secara global, gitu ya. Yang kemudian bertumpu pada kekuasaan militer untuk bisa mendorong kekuasaan tersebut, maupun gagasan-gagasan fundamentalisme yang tetap menginginkan perempuan tidak ada di dunia publik, tetap ada di rumah. Jadi kita perlu melihat situasinya tidak sebagai gerbong kereta api yang terpisah-pisah. Kita harus perlu melakukan analisis secara keseluruhan mengenai hubungan satu sama lain yang saling menjalin, yang kemudian bersama-sama melakukan penindasan. Karena itu solusi yang ditawarkan juga, misalnya kalau kita bicara perubahan iklim adalah solusi keadilan iklim, dan sebetulnya yang dimulai adalah gerakan climate justice, yaitu gerakan untuk keadilan iklim. Tetapi gerakan perempuan mengatakan tidak akan pernah ada keadilan iklim apabila tidak ada keadilan gender. Nah, itu juga merupakan sebuah bentuk yang kita lihat bahwa semua itu perlu dianalisis sebagai sebuah kekuasaan interrelasi, bahwa benar setiap organisasi atau individu punya titik berat kerjaan masing-masing, tetapi sebagai kerangka menganalisis situasi, kita harus melihatnya saling berhubungan. Bahwa pekerjaan, ketika melakukan pekerjaan mempunyai titik berat masing-masing, silahkan. Banyak juga teman-teman yang bergerak misalnya untuk persoalan kedaulatan pangan dan perubahan iklim. Masyarakat adat perubahan iklim, perempuan perubahan iklim. Dan itu perlu menjadi satu gerakan untuk keadilan gender dan keadilan iklim dengan berbagai unsur kekuatan yang ada. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah solidaritas dan membangun kekuatan bersama untuk menolak jalinan kekuasaan patriarki, globalisasi, militerisme, dan fundamentalisme. Itu yang saya. Mengenai pertanyaan kedua berkaitan dengan LGBTIQ, menurut saya biasanya bentuk yang paling nyata itu adalah diskriminasi. Artinya tidak diperlakukan sama dalam perempuan saja tidak diturut sertakan, apalagi kalau sudah ada prasangka praduga terhadap kaum minoritas ini. Yang biasanya terjadi adalah bentuk-bentuk perlakuan yang membedakan, diskriminasi. Itu saja dulu, Desmond. Baik, terima kasih Bu. Bu Titi menambahkan poin baru ya, bahwa ada jalinan kekuasaan akan globalisasi, militerisme, fundamentalisme turut menyumbangkan dan patriarki. Dan patriarki Bu ya. Ya, karena beberapa literatur juga
pembangunan biasanya untuk melancarkan pembangunan pemerintah menggusur warga dengan menggunakan kekuatan militer, dan itu digunakan juga kekerasan terhadap perempuan agar menggusur warga untuk agar mungkin perusahaan bisa mendapatkan konsesi di tanah-tanah tersebut. Mungkin teman-teman, apakah Oke, Rafli, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mau ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih buat Mbak Mutiara, Mbak Nifa, dan juga Ibu Titi. Saya menangkap berarti memang jalinan relasi kuasa dan juga adanya posisi daya tawar yang bermain dalam suatu struktur itu berperan penting sekali gitu ya. Jadi saya ingat sedikit, kalau tidak salah tulisannya Vandana Shiva mengenai ekofeminisme, bahwasanya pembangunan yang mendominasi itu layaknya seperti bentuk manifestasi maskulinitas dalam pembangunan yang tidak mengedepankan preservasi lingkungan itu sendiri. Dan mungkin itu menjadi PR kita bersama untuk membuat aliansi solidaritas bersama secara akar rumput untuk melawan kekerasan-kekerasan struktural yang tadi telah dijabarkan. Mungkin itu aja, Kak Desmond. Terima kasih buat Mbak Ika, Mbak Mutiara, Mbak Nifa, dan Bu Titi. Sehat selalu. Terima kasih, Rafli, pertanyaannya dan tambahan poinnya. Oh iya, untuk webinar ini akan ada dua sesi. Di sesi lain selanjutnya itu akan dilaksanakan mungkin 10 Desember atau 9 Desember, akan membahas lebih lanjut terkait ekofeminisme juga dengan krisis iklim. Jadi teman-teman lihat terus Instagram XR Indonesia, nanti bisa dilihat postingannya untuk webinar lebih lanjut. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dan juga bisa menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya. Oke, mungkin sebelumnya aku juga penasaran dari mungkin yang belum kita sebutkan mungkin di bidang adaptasi perubahan iklimnya ya. Kamu Tiara, Nifa mungkin, dan Ibu Titi. Nah, sekarang kan udah terjadi nih krisis iklim dan udah ada rumah yang terendam, udah ada bencana kebakaran dan segala macamnya. Bagaimana sebenarnya adaptasi seperti apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk menangani masalah kekerasan berbasis gender ini? Apakah ada solusi pemerintah yang bisa pemerintah lakukan atau solusi dari masyarakat yang kira-kira sesuai dengan adaptasi perubahan iklim yang sesuai juga dengan masalah kekerasan berbasis gender? Boleh mungkin teman-teman juga masih bisa bertanya ya. Nanti kirim aja pertanyaannya melalui kolom chat atau raise hand. Oke, mungkin boleh ditanggapi dulu dari Kak Mutiara mengenai adaptasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim. Aku mencoba menjawab dari yang aku pahami begitu ya. Apakah nanti maksudnya sesuai atau tidak dengan perspektif teman-teman? Tapi aku merasa bahwa untuk melihat persoalan saat ini, konteks beradaptasi sepertinya akan sulit gitu, karena kerusakannya itu kan sudah satu hal yang dalam tahap yang sebenarnya dibutuhkan perubahan mendasar gitu ya, baik dari aspek kebijakan maupun juga dari penanganannya itu sendiri gitu. Kalau itu tadi yang saya ingat adalah perubahan pola pikir gitu. Artinya kan kita harus merubah mindset kita gitu di dalam melihat persoalan perubahan iklim, apalagi kaitannya dengan kekerasan berbasis gender. Jika teman-teman di isu perubahan iklim itu yang saya ketahui adalah tuntutan mendesaknya gitu ya, adalah menuntut bahwa agar adanya pengakuan terhadap situasi saat ini, situasi krisis iklim yang nyata terjadi saat ini, gitu kan. Jadi deklarasi bahwa sedang terjadi krisis iklim. Paling tidak dari situ, ketika ada pengakuan, maka itu akan memandu kita untuk melakukan perubahan pola pikir.
saya lihat situasinya sama ketika kita bicara soal kekerasan berbasis gender. Seperti teman-teman ketahui misalnya, yang menjadi platform bersama bagi kelompok perempuan saat ini adalah pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual berperspektif korban. Kenapa ini menjadi agenda penting dan mendasar? Karena ini merupakan salah satu upaya agar negara mengakui adanya kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Gitu. Jadi kalau dari wacana, diskusi, mungkin sudah banyak, tapi bagaimana mendorong negaranya ini? Karena kekerasan seksual yang merupakan salah satu bentuk yang sangat banyak gitu ya, ketika kita bicara soal kekerasan berbasis gender, ini kan terus berulang gitu. Dan dalam sejarah Indonesia, politik kekerasan seksual digunakan dengan pendekatan militarisme, dan itu terjadi dan itu menghancurkan bangsa kita, menghancurkan perempuannya, dan tidak pernah ada pemulihan korban. Ketika kita melihat kekerasan seksual yang terjadi pada masa 1965 atau pada masa 1998, itu kan sangat politis dan politik kekerasan seksual digunakan, begitu. Nah, hal tersebutlah yang kemudian juga dan tidak pernah ada pengakuan negara atas terjadinya kekerasan seksual, gitu. Nah, saya pikir ini juga salah satu hal yang mempengaruhi ya kenapa sulit banget sebenarnya, walaupun faktanya sudah banyak korban dan segala macam, karena dia merupakan isu politik dan pengakuan terhadap isu ini itu juga menjadi sangat sulit karena pengakuan itu bersifat politik ya. Jadi mengakui bahwa ada dan bahwa ada dan bagaimana negara terlibat gitu di dalam politik kekerasan seksual. Jadi intinya adalah saya mau bilang bahwa mungkin bukan beradaptasi ya, tapi memang kita perlu perubahan yang radikal, perubahan yang mendasar gitu, terutama juga perubahan dalam level politik ketika kita bicara tentang visi ke depan sebuah masyarakat yang adil, kemudian juga punya visi kelestarian lingkungan. Saya pikir perlu perubahan yang mendasar. Begitu kira-kira, Desmond. Baik, Kak Mutiara, butuhnya pengakuan dari negara karena memang negara kita denial terhadap kekerasan berbasis gender dengan tidak mengesahkannya. Bahkan sampai saat ini pembahasannya terhambat di DPR, RUU penghapusan kekerasan seksual, dan juga biasanya tidak mengakui bahwa krisis iklim telah terjadi gitu ya. Kalau misalnya ada banjir di Kalimantan, yang disalahin hujan daripada bagaimana hutan dialihfungsikan untuk proyek-proyek tambang dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Mungkin boleh ditambahkan, Nifa, mungkin kira-kira adaptasi perubahan iklim ya, mungkin apakah pemerintah harus memberikan dana yang lebih banyak kepada perempuan atau intervensi pemerintah kira-kira yang Nifa ketahui untuk khususnya untuk anak muda gitu ya, kira-kira seperti apa ya? Oke, tambahan dari aku kalau untuk anak muda ya, yang sebenarnya selama ini aku ngerasa kayak ini sebenarnya kalau ditaruh di sini bagus nih, tapi belum ada, nggak tahu mungkin emang belum ada inisiatif untuk membuat atau sebenarnya udah ada tapi nggak bisa gitu. Kurikulum tentang pendidikan lingkungan sih di sekolah. Karena aku mendapatkan semua pelajaran mengenai krisis iklim ini itu dari teman aku yang aktivis. Aku nggak ngerti kalau misalnya seandainya aku nggak ketemu nih si teman aku yang aktivis, mungkin aku nggak akan berbicara seperti ini di depan teman-teman semua, gitu loh. Aku nggak pernah yang namanya mendengar adanya dari pendidikan sekolah ya, karena gimana pun juga aku sebagai anak muda, lingkungan kita ya di sekolah gitu, kita mendapatkannya dari situ. Dan ketika kita tidak mendapatkan hal ini dari lingkungan yang terpenting ini, itu menurut aku urgent gitu loh, harus kita sebenarnya ini di mana gitu loh, mana sebenarnya
aksi yang seharusnya ada ditaruh di sini kok nggak ada. Jadi menurut aku pemerintah bisa bikin kebijakan baru sih, kayak adanya kurikulum tentang lingkungan di sekolah, dan dari situ kan juga pasti akan berkembang nanti ujung-ujungnya ke penjelasan mengenai kekerasan berbasis gender ini gitu loh. Dan mungkin bisa juga diterapin kebijakan yang tadi udah aku terangin juga, pemerintah bisa ngasih peran kepemimpinan buat perempuan biar mereka tuh ada ruang gitu loh buat speak up, biar mereka punya ruang untuk ngambil keputusan juga. Dan dari situ bisa memperkuat mekanismenya juga untuk bisa memastikan partisipasi yang seimbang juga. Pasti bakalan beda kok, mau itu secara sedikit perannya ataupun besar, tapi pasti ada perbedaannya apabila perempuan itu punya ruang di mana mereka bisa ikut ngekontrol juga gitu loh. Dan dari situ juga mereka bisa speak up mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, ya nggak cuma untuk mengatasi kekerasan ini, tapi juga untuk menghadapi perubahan iklim ini gitu loh. Itu kalau dari aku sih dari sudut pandang anak muda ya, jadi benar-benar seharusnya pendidikan tentang ini harus ada di sekolah gitu loh. Pernah mempelajari tentang lingkungan, tentang pemanasan global juga itu cuma mentok di kelas 5, itu juga cuma kayak, oh ya pemanasan global tuh kayak gini loh, nanti ada sinar gini, nggak nemu intinya, nggak nemu permasalahannya, sebenarnya permasalahannya ini tuh urgent banget gitu loh, itu nggak nemu titik poinnya di situ. Gitu. Jadi menurut aku bisa membuat kebijakan baru sih untuk kita, biar kita juga bisa beradaptasi dengan hal ini. Baik, dari Nifa mungkin poinnya adalah memberikan pendidikan krisis iklim, pendidikan lingkungan yang terkait dengan krisis iklim, dan memberikan perempuan ruang. Nah, aku juga mungkin relate ya dengan Nifa, karena ketika mengalami bencana alam atau mungkin kebakaran hutan, banjir, dan segala macam, biasanya hanya faktor-faktor ujungnya aja yang disebutin pemerintah, bahkan mungkin diajarkan di sekolah gitu, bahwa curah hujan meningkat, atau mungkin ya ini kesalahan kemarau, padahal di balik itu mungkin ada struktur pembangunan atau pengalih fungsian lahan yang sebenarnya untuk kelompok tertentu gitu, dan menyebabkan kebakaran besar-besaran. Oke, dari Bu Titi mungkin mau menambahkan, saya juga sempat beberapa sekilas membaca gitu ya, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga memberikan mungkin keterampilan apapun itu ya, A, B, C, D, E, F gitu, atau mungkin membina petani di desa supaya istri atau perempuan tidak tergantung secara ekonomis oleh laki-laki untuk ya beradaptasi untuk perubahan iklim. Kira-kira yang Ibu Titi ketahui mengenai adaptasi perubahan iklim bagi perempuan yang mungkin ideal itu seperti apa ya, kebijakan pemerintah? Oke, jadi yang kita perlu ketahui adalah tanggapan terhadap situasi perubahan iklim itu kan dilakukan melalui 2 langkah utama. Satu, tindakan pencegahan yang disebut mitigasi perubahan iklim. Yang kedua adalah meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang kemudian disebut sebagai langkah adaptasi perubahan iklim. Dan di sini kita lihat sifat bisnis dari urusan perubahan iklim ini. Karena kalau kita lihat dana-dana yang masuk untuk langkah-langkah mitigasi banyak sekali. Karena itu adalah bisnis energi, bisnis pengetahuan, bisnis teknologi, dan seterusnya. Sementara itu, dana-dana untuk meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim itu sangat sedikit. Dana iklim hijau saja misalnya, itu ditentukan harus 50% dana mereka yang 1 miliar US dollar per tahun itu, 50% harus untuk mitigasi, 50% untuk adaptasi. Kenyataannya di atas 60% adalah untuk mitigasi. Jadi artinya sifat perubahan iklim ini memang sifat bisnis. Nah, kemudian kita lihat kenyataan bahwa adaptasi perubahan iklim itu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Kalau kita lihat proyek-proyeknya gitu, dan ada lagi satu hal yang sebetulnya mengganggu ya, perubahan iklim memang adalah masalah dari lingkungan. Salah satu masalah lingkungan adalah perubahan iklim.
Tetapi kalau kita lihat kebijakan negara sampai pada tingkat kota, banyak pejabat-pejabat kota yang masih rancu antara persoalan perubahan iklim dan persoalan lingkungan. Sehingga terjadi kerancuan, ini sebuah proyek tindakan pemerintah, ini tindakan perubahan iklim atau tindakan mengatasi persoalan lingkungan atau tindakan proyek pembangunan. Nah, kerancuan ini juga yang menyebabkan langkah-langkah untuk melakukan peningkatan ketahanan iklim di antara masyarakat dan perempuan juga menjadi kacau balau gitu kan, karena tidak ada nomenklatur yang jelas, tidak ada pembiayaan yang jelas di mana untuk proyek-proyek perubahan iklim. Ini hasil dari riset kami di 4 kota tersebut. Contohnya adalah sebuah proyek yang terkenal di Makassar, namanya Lorong Garden. Jadi artinya lorong itu jalan-jalan kecil, gang-gang kalau kita tahu di Jakarta itu namanya gang. Nah, wali kota memang sangat bagus programnya adalah membuat gang-gang itu menjadi hijau dengan tanaman, dengan berbagai ornamen, dekorasi, dicat bagus jadinya. Tetapi persoalannya kemudian siapa yang mengurus tanaman-tanaman itu? Proyek ini tidak ada konsultasi, itu hanya diserahkan kepada pejabat lokal, desa, kelurahan, mereka yang kemudian melaksanakannya. Nah, persoalannya ini kan siapa yang menanam tanaman, siapa yang menyirami itu pohon-pohon dan tanaman bunga-bunga dan segala macam terong, cabai, gitu kan? Itu perempuan. Perempuan mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menjaga tanaman. Nah, yang tidak diperhatikan adalah dengan asumsi bahwa perempuan kan bisa jaga anak, masa nggak bisa jaga tanaman gitu kan. Jadi asumsinya begini, ini kelihatan sekali jiwa patriarkinya. Dan masalahnya perempuan yang sudah bekerja untuk urusan rumah ditambah sekarang sebuah tugas untuk mengurus tanaman di lorong yang dia tinggal. Nah, kalau tidak ada air, ini buat penduduk warga biasa di pantai-pantai Makassar misalnya, mereka di musim kemarau kesulitan air. Untuk mendapatkan air di musim kemarau, mereka tuh harus beli. Ya kan? Jadi sekarang tambahan pekerjaannya adalah juga membeli air buat tanaman. Karena mereka tidak mau tugas yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi gagal karena mereka tidak memberikan air. Jadi mereka harus mengambil air untuk tanaman itu, harus membiayai, membayar lebih. Tadinya hanya membeli air untuk makan, buat rumah tangga minum, cuci dan seterusnya. Sekarang harus juga membeli air untuk tanaman tersebut. Ini sebuah contoh kecil dan sederhana, tetapi terjadi di banyak tempat. Kenapa? Karena proses untuk ini diakui sebagai salah satu program adaptasi dan mitigasi. Jadi prosesnya tidak mengikut sertakan perempuan, tidak menanyakan pendapat perempuan, tidak memperhitungkan bahwa di dalam 1 tahun itu ada musim kemarau, warga tidak punya air dan mereka harus beli air. Dan ini meningkatkan beban kerja perempuan. Program-program lainnya seperti bank sampah, kemudian ada berbagai program di tingkat kota yang kami lihat, itu justru menambah beban kerja perempuan. Karena dalam seluruh prosesnya tidak pernah mengikuti sertakan perempuan. Jadi kalau kita ingin supaya proyek-proyek adaptasi itu berjalan dengan baik, tidak ada satu resep bahwa adaptasi harusnya begini. Karena situasi lokal itu sangat menentukan langkah adaptasi apa yang harus dilakukan. Program adaptasi apa yang harus dikembangkan. Karena yang merasakan adalah penduduk setempat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah memang adaptasi apabila situasi lingkungannya tidak bisa diapa-apakan lagi karena perubahan, karena misalnya
kenaikan air laut di pantai Jawa gitu. Tetapi seharusnya pemerintah Jawa Tengah ya harus melakukan tindakan bagaimana agar warganya yang kehilangan tempat tinggal karena air masuk itu melakukan sesuatu. Saya pernah bertanya kepada teman saya yang tinggal di Pekalongan yang setiap hari airnya naik 2 meter dan dia harus kursi-kursi harus naik terus. Dia menjawab, iya kami dijanjikan akan ini akan itu. Tapi tindakan nyata tidak ada. Jadi kalau ditanya pemerintah harus bikin apa, pemerintah harus konsultasi. Konsultasi dengan masyarakat, konsultasi dengan perempuan, untuk menanyakan apa yang menurut mereka bisa dilakukan sehingga ketika warga menghadapi perubahan iklim yang begitu tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang kalau air sudah naik 4 meter ke rumah mau bikin apa gitu. Apa yang mereka bisa lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Jadi konsultasi dengan warga itu penting. Dan saya juga setuju salah satu gagasan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim adalah membangun pendidikan iklim di sekolah-sekolah gitu kan. Sehingga kesadaran mengenai persoalan perubahan iklim itu menjadi lebih nyata ada dalam masyarakat sehingga masyarakat pun juga bisa memberikan masyarakat bukan berarti orang tua saja tetapi juga orang muda dan berbagai kelompok masyarakat itu juga bisa memberikan pemikirannya mengenai perubahan iklim ini. Bagaimana meningkatkan ketahanan mereka, bagaimana bisa membantu menurunkan karbon atau gas rumah kaca. Itu saja dari saya untuk ini. Baik, terima kasih Ibu Titi yang menekankan pada pemerintah seharusnya mendengar sebelum membuat kebijakan karena solusi untuk adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi itu butuh dari bawah, jadi bottom up. Daerah-daerah mempunyai kekhususan masing-masing dalam masalahnya menghadapi isu perubahan iklim. Dari Kak Mutiara juga ada tambahan di chat bahwa kaitan antara persoalan krisis iklim dan diskriminasi pada kelompok minoritas seksual mungkin bisa dilihat dari hambatan yang besar bagi teman-teman trans dalam akses kesehatan dan pekerjaan karena ekspresi gender mereka. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal, identitas kependudukan, dan sebagainya. Hal tersebut membuat posisi mereka menghadapi situasi perubahan iklim. Ya, ini mungkin bisa kita bersama-sama pahami, mungkin sederhananya ketika teman-teman identitas gender LGBT tidak bisa membuat KTP atau identitas penduduk lainnya, jadi tidak bisa mengakses biaya-biaya bantuan sosial yang disediakan pemerintah, dan hal tersebut eksklusi mereka juga dalam hal pekerjaan ketika ada syarat jenis kelamin dan sebagainya. Akhirnya teman-teman kita tidak bisa mempunyai cukup kemampuan ekonomi untuk menghadapi dampak-dampak dari perubahan iklim. Ya seperti itu ya Kak Ika. Kamu Tiarik. Oke. Diskusi kita sangat panjang, sayangnya sekarang harus berakhir. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Aku sedikit menyimpulkan saja bahwa kekerasan berbasis gender dan krisis iklim saling memengaruhi, dan krisis iklim memperparah kekerasan berbasis gender karena ada konteks relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dimana menempatkan perempuan pada peran-peran domestik yang akhirnya membuat perempuan tidak bisa mempunyai kemampuan untuk bertahan dari dampak krisis iklim. Dari Bu Titi menekankan solusi dari pemerintah sebaiknya harus mendengarkan masyarakat terlebih dahulu, jangan membuat solusi seperti biasanya atau business as usual yang hanya menekankan pada mekanisme bisnis atau pembangunan energi dan sebagainya. Sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada perubahan paradigma yang menekankan hak asasi manusia. Dan dari NIFA bagaimana pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu anak-anak muda memahami krisis iklim lebih jauh dengan pendidikan. Sekian saja. Diskusinya akan aku tutup dengan memberikan informasi juga bahwa besok akan ada IG Live Series yang membahas bagaimana isu gender disuarakan
melalui masyarakat adat akan mengundang perwakilan dari organisasi perempuan Papua dan dari Kalimantan. Mungkin akan banyak juga menceritakan bagaimana banjir, dan mungkin di Papua sekarang pembebatan hutan besar-besaran untuk proyek sawit dan sebagainya, mungkin akan dikorelasikan juga dengan isu gender. Oke, sebelum berakhir mungkin kita bisa foto bersama, namun mungkin recordingnya bisa di stop.